warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ke-6 kelas D, Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Inamatika Alnas, dengan NIM 220305500017. Nama saya Nur Mulyani dengan NIM 220305501045. Nama saya Nur Alimah Alia dengan NIM 2203055020666. Nama saya Dinda Maya Pulung dengan NIM 220305503046. Nama saya Purnama Saribuna dengan NIM 2203055501043. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi tentang metabolisme vitamin D. Vitamin D dalam tubuh kita berasal dari dua sumber, yaitu yang berasal dari makanan, baik dari tumbuh-tumbuhan, atau vitamin D2 ergokalsiferol, atau dari hewan, vitamin D3 kolekalsiferol, dan yang dibentuk kulit. Di daerah tropis, kulit kita cukup menghasilkan vitamin D. Akan tetapi, pada daerah yang berada jauh dari garis ekuator, asupan vitamin D yang berasal dari luar sungguh sangatlah penting. Vitamin D yang dibentuk di kulit yaitu vitamin D3 atau 7-dehidrokolesterol. Akan mengalami 2 kali hidroksilasi sebelum menjadi vitamin D yang biologis aktif, yaitu 1,2-dihidroksi vitamin D atau kalsitriol, yang lebih tepat disebut sebagai suatu hormon daripada vitamin. Hidroksilasi vitamin D dalam tubuh terjadi sebagai berikut. Hidroksilasi pertama terjadi di hati oleh enzim 25-hidroksilase menjadi 25-hidroksikolekalsiferol yang kemudian dilepas ke darah dan berikatan dengan suatu protein atau vitamin D binding protein. Selanjutnya diangkut ke ginjal. Kemudian hidroksilasi kedua terjadi di ginjal oleh enzim 1A-hidroksilase sehingga 25-hidroksikolekalsiferol menjadi 1,25-hidroksikolekalsiferol atau kalsitrol yang merupakan suatu hormon yang berperan penting dalam metabolisme kalsium. Adapun peranan hormon paratiroid dalam kaitan dengan perubahan metabolisme vitamin D adalah perubahan dari 25-hidroksi vitamin D atau kalsitriol di ginjal. Pada keadaan di mana terjadi hipokalsemi, maka kelenjar paratiroid akan melepaskan hormon paratiroid lebih banyak dan hormon ini akan merangsang ginjal menghasilkan lebih banyak 1,25 hidroksi vitamin D atau kalsitriol. Fungsi dari kalsitriol adalah meningkatkan kadar kalsium dan fosfat dalam plasma. Dengan demikian, mempertahankan keadaan agar mineralisasi tulang tetap terjamin. Kalsium dan fosfor yang dikonsumsi biasanya diserap oleh usus halus. Selanjutnya, kalsium 99%-nya akan berlokasi di tulang dan 1%-nya di CES. Walaupun hanya 1/5 yang di CES, tetapi memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaannya diatur oleh 3 mekanisme utama, yaitu paratiroid hormon atau PTH, vitamin D, dan kalsitonin. PTH bekerja dengan 3 cara. Yang pertama, meningkatkan penyerapan kalsium melalui saluran cerna. Yang kedua, menyebabkan lepasnya sedikit persediaan kalsium dari tulang. Yang terakhir adalah mengakibatkan ginjal membuang fosfor lebih banyak lagi sehingga meningkatkan kadar kalsium dengan cepat. Adapun cara kerja vitamin D yaitu yang pertama itu kerjanya di usus. Kalsitriol meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat dan dianggap sebagai fungsi utama kalsitriol dalam metabolisme kalsium. Nah, pada keadaan hipokalsemi berat, misalnya pada pasca tiroidektomi yang mengakibatkan kelenjar paratiroid ikut terangkat, pemberian kalsium oral tidak cukup untuk memperbaiki kadar kalsium tanpa penambahan vitamin D.
Kemudian yang kedua itu di tulang. Vitamin D mempunyai reseptor pada sel osteoklas. Oleh karena itu, vitamin D mempunyai efek langsung pada tulang yang kerjanya itu mirip dengan hormon paratiroid, yaitu mengaktifkan sel osteoklas. Kemudian yang ketiga itu di ginjal. Nah, di ginjal sendiri, kalsitriol menurunkan reabsorpsi kalsium di tubuh ginjal, dan kalsitonin berperan dalam menurunkan jumlah kalsium ketika jumlah berlebih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.